kasih kepada BUMN yang sudah menginisiasi terselenggaranya program Siswa Mengenal Nusantara yang kali ini adalah siswa-siswa dari Sulut yang dikirim ke Jawa Barat dan juga siswa-siswa Jawa Barat yang terpilih untuk ke Sulawesi Utara. Inilah kami, siswa-siswi Sulut yang ingin mengenal Nusantara, dipersatukan oleh BUMN dan Dinas Pendidikan. BUMN Hadir untuk mendukung Sulut. hebat. Motivasi saya mengikuti kegiatan ini adalah saya ingin memperkenalkan budaya Sulawesi Utara ke Provinsi Jawa Barat. Dari kegiatan ini ialah ingin mengenal lebih lanjut bagaimana Nusantara. Saya ingin lebih mengenal Nusantara, terlebih saya ingin mengenal lebih dalam lagi Provinsi Jawa Barat. Untuk melatih diri saya untuk lebih tampil berani lagi, untuk percaya diri, dan yang pastinya untuk bisa mengenal lagi bagaimana Nusantara kita. Saya datang di Jawa Barat untuk memperkenalkan akan kebudayaan dan pariwisata Sulawesi Utara. Selain itu juga, saya mau mengenali akan kebudayaan dan pariwisata Nama saya Vestiani Tampinongko. Orang Belanda, Schoenmaker namanya. Ya. Jadi dia arsitek terkenal, dia yang bikin gedung sate, dia yang bikin Bio Farma, kemudian yang desain juga masih tempat-tempat terkenal lainnya. Nah ini ikon kota Bandung selain Pasopati yang kemarin kita lewat ya. Siswa dan siswi yang itu kita hasilkan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ini adalah sebuah provinsi yang penduduknya terbanyak dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nyaris 19% penduduk yang ada di Republik Indonesia ini, warga negara Indonesia itu ada di Jawa Barat. 46,7 juta manusia ada di Jawa Barat. Jawa Barat ini di ujung sebelah barat ada objek yang awalnya dibina oleh Bio Farma, yaitu Geopark Ciletuh. Geopark Ciletuh adalah taman bumi yang khas peninggalan 25 juta tahun lalu di sana. Pertanyaan saya adalah artinya atau mengapa gedung bangunan ini dinamakan Gedung Sate? Apa artinya nama itu? Terima kasih. Kenapa dinamakan Gedung Sate? Sebenarnya di atas itu ada di menara. Udah lihat tadi ada seperti sate. Penduduk sekitar dulu menamakan karena susah nih gedungnya apa? Karena mungkin dari bahasa Belanda, sulit. Sebagai satu-satunya badan usaha milik negara, penyedia vaksin dan produk life science berstandar internasional, kami dedikasikan karya kami bagi bangsa Indonesia dan dunia. Di Jawa Barat, Pak, kita melakukan bantuan-bantuan beasiswa untuk ini dari mulai SD, SMP sampai SMA dan mahasiswa. Kita ada polio, campak, difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan BCG. Ada bagaimana cara-cara atau tindakan Bio Farma untuk melindungi dan memberikan rasa aman, kepercayaan bagi seluruh warga negara jika sudah ada vaksin palsu tersebut. artinya apabila kita berbuat baik kepada sekitarnya, masyarakat sekitarnya juga pasti akan berbaik pada kita, gitu ya. Sehingga operasi perusahaan akan berjalan dengan 126 tahun. Ya, kita punya 726 bahasa. Saya kata kalau di
Sulut ada berapa bahasa, Manado sama mungkin kabupaten lain mungkin agak beda-beda dikit kan. Kita Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur udah lain gitu. Apa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan hal ini? Karena kita males tadi, ya, karena kita nggak jiwa entrepreneur. Kita cuma enak beli. Kita nggak pernah berpikir untuk swasembada menciptakan bahan-bahan obat yang itu sumbernya dari tadi itu tiga tadi itu, ya, bio sama culture tadi. Lukisan wajah siapa mereka? Pada saat bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, maka yang memimpin Bio Farma itu adalah orang Belanda. Pada saat Indonesia dijajah oleh orang Jepang, maka yang memimpin pun orang Jepang. Kesan saya setelah mengunjungi Bio Farma adalah suatu pengalaman yang sangat mengesankan karena melalui pemaparan materi yang diberikan oleh para ahli tadi, kami dapat menambah pengetahuan dan dapat menambah pengalaman tentang Bio Farma dan bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik. Nanti kalian bisa warawiri jalan-jalan ya, lihat-lihat di SMA 8 Barat teh. Pula alhamdulillah adik-adik dari Sulawesi Utara bisa mengunjungi kami SMA Negeri 8. Kita sudah memanfaatkan semua program kerja OSIS SMA Negeri 8 Bandung pada periode 2015-2016. Ya, yang pertama di sini ada pengenalan lingkungan sekolah yang kita laksanakan bulan kemarin ya. Di sini sama Bio Farma karena sudah mengadakan pertemuan dari Sulawesi ke Jawa Barat. Itu sangat asik, ramah dan juga ya berkesan. Kami ucapkan selamat siang ya. Di sini termasuk ke dalam lingkungan PTP Nusantara 8. Jadi PTP Nusantara 8 bagian daripada perusahaan PTPN 3 yang berada lokasinya di Jawa Barat dan Banten. Demikian. PTPN 3 ini merupakan induk atau holding PTPN yang ada di seluruh Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada 14 PTPN. Untuk telekomunikasi, untuk pupuk, dengan pemerintahan pada saat ini dibentuk super holding. Bisa dilihat oleh adik-adik dari sana ada warnanya dari hitam ke makin sini ya. Sebenarnya ini semua berasal dari satu pucuk teh yang sama. Cuma di pucuk teh tersendiri itu ada yang kandungan daun dan kandungan tulang seratnya tinggi. Nah, ini adalah ruang penggilingan. Jadi tadi saya katakan bahwa apabila setelah 12 sampai 20 jam standar layunya sudah memenuhi syarat 52 sampai 55%, pucuk akan diturunkan ke ruang penggilingan. Alurnya adalah lewat terowongan itu, nanti dimasukkan pucuk ke dalam mesin penggilingan namanya OTR. OTR itu singkatan Open Top Roller. Ikuti kebun teh keliling ini sambil nanti saya menerangkan tentang teh yang ada di. Nah, ini sudah didesain untuk pemetikan menggunakan mesin petik. Ya, yang koncop ini 1 daun muda, 2 daun muda, 3 daun muda. Jadi kalau orang teh itu senangnya daun-daunnya kita ambil terus, tapi supaya tidak memperkosa tanaman, kita harus kasih pupuk yang lebih banyak lagi.
Laku ya Pak Tuba? Digit, Pak. Adik-adik ini cara pemetikan Wan, ini Wan. Paling besar aja Wan. Ini yang muda, ucup. Penting Mbak. Ambil oke. Dan PTPN 8. Pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai itu meliputi banyak hal, salah satunya itu adalah dalam pemeliharaan prasarana, dalam mengoperasikan jaringan irigasi di daerah utara Jatiluhur dan selatan Jatiluhur, kemudian irigasi primer dan sekunder, maaf. Selain itu juga kami harus memantau kuantitas dan kualitas pada sumber air. Sumber air itu ada. Apa yang dilakukan Jasa Tirta dalam mengelola air sehingga dapat menghasilkan uang? Terima kasih. Di bagian wawasan untuk mengenal Nusantara, kedua wawasan global untuk bisa jadi energi listrik, ya kan? rekan-rekan direksi Perum Desa Tirta, rekan-rekan dari Bio Farma, serta adik-adik siswa mengenal Nusantara yang berasal dari Sulawesi Utara. Merupakan suatu kehormatan bagi kami Perum Desa Tirta pada pagi hari ini kami bisa beraudiensi langsung dengan peserta siswa mengenal negeri. Pagi adik-adikku, anak-anakku semuanya dari Sulawesi Utara, yang kami hormati Pak Joko, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II. Dan produk-produk kami yang sudah di launching atau juga masih dalam proses, kami juga menyiapkan tenaga tim pemasaran. Oke, di sini kami perwakilan dari Puja khususnya pemasaran. Ini perkenalkan, saya Dama dari pemasaran. Singkat aja ada di sini ya. Untuk produk kita di sini kami Puja memproduksi Geranti ini itu. Ini kan ada pupuk nitria untuk mempercepat tumbuhnya tanaman. Jika kita memakai pupuk nitria ini di tanaman buah, apakah pupuk ini tidak akan mempengaruhi kualitas buah tersebut? Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah dari semua produk pupuk ini mengandung bahan kimia? Terima kasih. Adik-adik dari SMM Sulawesi Utara. Selamat sore. Iya, baru bertemu dengan saya ya. Jadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat sebuah visi yang satu adalah menjadikan Jawa Barat sebagai pusat budaya, dan yang kedua adalah menjadi destinasi wisata berkelas dunia.
Mengapa adik-adikku sekalian kita mencanangkan tentang pusat budaya? Saya ingin sampaikan. Jawa Barat ini adik-adikku. Nah, mohon untuk diperhatikan kembali agar membanggakan Indonesia sendiri, agar orang lain juga sebenarnya kita, oh Indonesia punya ini, Indonesia bisa menjalani. Terima kasih Pak. Ketika kita berkunjung di PT Buku Kujang, akhirnya kita tahu dengan langsung, bukan hanya dengan lewat materi saja, tetapi ya saat ini kami akan mempresentasikan apa saja yang telah kami dapati selama kami berada di Jawa Barat. Hari pertama kami memulai kegiatan yang pertama mengunjungi Gedung Sate. Di Gedung Sate diadakan penerimaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, penerimaan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kami siswa mengenal Nusantara tahun 2016 dari Provinsi Sulawesi Utara. Di Gedung Sate, Wakil Gubernur Bapak Deddy Miswar yang menyambut kami beserta jajarannya. Di sana kami mendapat banyak pengetahuan. Bahkan ternyata bukan, ternyata PT Bio Farma itu merupakan suatu perusahaan untuk memproduksi vaksin, dan suatu kebanggaan bagi untuk PT Bio Farma itu dan juga Indonesia, bahwa bukan saja distribusi ke Indonesia saja tetapi ke mancanegara. Di sana juga kami mendapat paparan materi untuk menjadi seorang wirausaha, antara lain atau entrepreneurship means antara lain search for opportunity atau mampu melihat peluang, kedua create and seal the ide atau membuat dan mengkomunikasikan ide, dan yang terakhir take a risk atau berani mengambil resiko. Dari teh itu juga kita sempat mencoba bagaimana rasa teh dengan kualitas ini, kualitas itu, dengan cara misalnya lalu dibuang. Tapi ada yang haus diminum sampai habis juga. Pada hari ketiga kita pergi ke kebun teh Ranca Bali. Di kebun teh Ranca Bali ini kita belajar bagaimana memetik pucuk teh menggunakan tangan, mesin gunting, dan mesin yang memakai tenaga diesel. Di sini dapat kita lihat bersama suasana penyambutan kontingen siswa mengenal Nusantara 2016 oleh pihak Perum Jasa Tirta II. Dan kita langsung mengunjungi bendungan Insinyur Haji Juanda yang mulai dibangun tahun 1957 dan selesai dibangun tahun 1967. Dan manfaatnya ialah untuk penyediaan air untuk irigasi seluas 242.000 hektar dan pembangkit listrik, pengendalian banjir di Karawang dan sekitarnya, pengendalian air baku untuk air minum, dan itu begitu luar biasa. Dapat kita lihat bersama ada fenomena alam, di situ ada pelangi, dan kami begitu takjub dengan hal itu karena ini baru pertama kali kami saksikan. Dan itu tentunya membuat kami merasa tertarik juga untuk belajar dan lebih memahami. Kami mengunjungi PT Pupuk Kujang. Dan Pupuk Kujang merupakan anak perusahaan dari BUMN pupuk di Indonesia, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company. Didirikan pada tanggal 9 Juni 1975. Di sana kami melihat pabrik-pabrik yang ada, meski masih di dalam kendaraan, namun kami menyimak berbagai arahan dari mentor, tutor yang menuntut kami, dan kami begitu takjub dan terkesan dengan luar biasa bagaimana proses yang terjadi, karena di Sulawesi Utara kami belum pernah melihat perusahaan-perusahaan pupuk yang dengan fasilitasnya yang seperti ini. Mengenal Nusantara. Ada 4 yang tadi terlontar dari adik-adikku sekalian. Pertama adalah mencintai negeri. Yang kedua, menghargai keberagaman. Yang ketiga, mengagumi keindahan alam Nusantara. Dan terakhir adalah bangga akan keramahan. Saya mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, program kegiatan siswa mengenal Nusantara dengan resmi saya nyatakan ditutup.